Halo anak-anakku, shalom, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Anak-anakku, hari ini kita akan masuk ke tema pembelajaran baru kita ya untuk kelas 9, yaitu kebersamaan itu indah. Nah, nanti kita akan belajar ya dari Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus juga dalam bergaul itu atau dalam bertindak itu tidak pernah membeda-bedakan ya. Siapapun ya ketika datang kepada Yesus ya, ia akan memberi kesembuhan ya. Nanti kita akan belajar dari Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita akan awali dengan doa dulu ya. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, Engkaulah Allah semua orang beriman. Kami berterima kasih atas dan bersyukur kepadamu atas aneka keberagaman yang boleh kami alami. Karena aneka keberagaman ini kami dapat semakin diperkaya dan memperkaya satu sama lain. Berilah kami rahmat-Mu agar kami mampu untuk senantiasa mengusahakan kebersamaan di tengah keberagaman yang ada dalam kehidupan kami, terlebih keberagaman dalam bidang agama. Mampukan kami agar saling menghargai dan bekerja sama dalam mengupayakan kebersamaan yang menggembirakan. Dampingilah kami dalam belajar hari ini, sehingga kami mampu mengusahakan kerukunan, sehingga terwujudnya kebersamaan yang menggembirakan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dan berdoa. Teman-teman atau anak-anakku sudah belum pernah merasakan kesendirian atau sendiri gitu? Sudah pernah belum ya? Ya, di rumah sendirian, gak ada siapa-siapa, mengerjakan semuanya sendirian, teman gak ada ya. Pernah mengalami situasi seperti ini? Atau mungkin teman pernah juga mengalami situasi seperti ini ya, bertengkar gitu ya, entah dengan teman atau dengan adik gitu. Pernah? Iya, pasti pernah lah kalian mengalami ya situasi seperti ini ya. Jadi sebetulnya ketika kita sendiri itu tidak enak ya, tidak nyaman. Ketika kita bersama orang lain tetapi bertengkar itu tidak nyaman juga kan. Nah, kita ya sebagai bangsa Indonesia tentu ya, kita dari Sabang sampai Merauke itu ada banyak sekali suku bangsa, budaya, kultur ya, dan juga agama ya. Tentu kita akan berjumpa dengan orang yang beragama lain ya di dalam kehidupan kita. Maka ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan kita tidak mau kan kita berkelahi, bertengkar dengan mereka karena banyaknya perbedaan itu ya kan. Maka kita ya memiliki Pancasila yang di bawahnya itu ada tertulis Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Bahwa kita itu sangat beragam sekali ya, mulai dari suku bangsa, agama, bahasa ya, kemudian agama, dan itu memang harus betul-betul kita kita hayati sebagai suatu bentuk kita menghayati nilai-nilai Kristiani ya, bersahabat, hidup bersama ya, tidak melihat perbedaan yang entah itu suku bangsa, agama dan lain sebagainya. Maka teman-teman ya, hidup dalam suasana yang penuh persaudaraan itu memang harus betul-betul kita juga perjuangkan ya. Apalagi sebagai pengikut Kristus, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Maka hidup dalam persaudaraan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan siapa sih saudara itu? Nah, tentu ya, Yesus mengatakan kamu satu sama lain adalah saudara. Jadi Yesus tidak mengatakan hanya yang seagama dengan kamu saja atau yang sesuku dengan kamu saja, tetapi kamu satu sama lain adalah saudara. Maka teman-teman, kita anak-anakku, jadi kita memang melihat ya, arti sebuah saudara itu tidak terbatas atau tidak dibatasi oleh yang namanya suku, tidak dibatasi oleh perbedaan kultur ataupun agama. Maka anak-anakku, kehidupan persaudaraan yang penuh dengan keindahan akan kita dapatkan kalau sekali lagi kita hidup dalam persaudaraan ya. Persaudaraannya bagaimana? Persaudaraan yang tidak melihat perbedaan di antara kita. Perbedaan ada, tapi tidak menjadi persoalan bagi kita untuk menjalin persaudaraan. Kita akan lihat lebih dalam ya.
Bagaimana sih bentuk kebersamaan yang indah itu yang dapat dibangun dalam masyarakat? Mungkin teman-teman ya, anak-anakku juga pernah mengalami ini ya. Misalkan saja ya ikut dalam menjaga ya ketika perayaan agama lain, entah menjadi mengatur parkir atau misalkan menjaga ketertiban ya, mengarahkan di mana harus meletakkan motor ya atau kendaraan ya. Ini merupakan suatu tindakan atau bentuk-bentuk ya bagaimana sih kerjasama antar umat beragama itu terjalin ya, saling bekerjasama saat perayaan keagamaan ya. Kemudian yang lain mungkin ya kerja bakti ya, entah itu membersihkan musola atau membersihkan pura atau membersihkan wihara atau misalkan membangun masjid gitu ya. Ya nggak usah berat-berat lah ya, pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa lakukan ya, mengepel ya kan, terus kemudian membersihkan, menyiangi rumput, itu kan pekerjaan yang kecil ya, yang sederhana sebetulnya, tapi kita bisa lakukan ya. Kemudian misalnya ya ada juga bentuk lain, misalkan tempat ibadah dijadikan tempat untuk mengungsi ya, apalagi sekarang akhir-akhir terjadi banyak musibah ya. Kita juga turut prihatin, kita mendoakan mereka, para korban ya, entah itu di Sulawesi, korban gempa bumi, juga di Kalimantan itu banyak terjadi banjir ya, kita ikut prihatin. Nah ini gereja, kemudian kan masjid juga dijadikan tempat untuk mengungsi mereka, tidak melihat apa agamamu ya atau agama mereka, semua boleh masuk. Inilah bentuk ya dimana perbedaan itu sekali lagi tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan suatu tindakan yang baik ya. Jadi tempat ibadah dijadikan tempat untuk mengungsi saat bencana. Jadi teman-teman, kita harus menyadari bahwa memang semuanya itu harus dilakukan tanpa membeda-bedakan agama dan suku, tapi bersama-sama ya, jadi membangun kebersamaan dan hidup saling membantu. Itulah ya, supaya supaya kebersamaan terasa indah ya. Kita bisa bayangkan misalkan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengungsi hanya orang Katolik yang boleh mengungsi di gereja, itu akan menyakitkan ya. Tapi ketika semua agama boleh ya, tanpa melihat apa perbedaan, itu terlihat akan sangat indah. Nah teman-teman, apa yang diajarkan gereja sih mengenai kebersamaan ini ya? Gereja ya dalam dokumen Unitatis Redintegratio artikel kedua dikatakan ada bagian yang menekankan pentingnya dialog antar umat beragama agar tercipta kehidupan bersama yang indah. Jadi dialog ini menjadi penting. Dan maka gereja sekali lagi mendorong putranya agar dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama lain sambil memberi kesaksian tentang iman serta kehidupan Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral, serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka. Ini yang diajarkan gereja. Gereja mengajak kita ya melalui tindakan-tindakan kasih, bekerja sama, kita juga sambil menunjukkan nilai-nilai hidup Kristiani kita. Ya, dari buahnya ya akan tercermin Kristus ya yang kita imani. Jadi dengan berbuat baik, orang tidak akan melihat lagi, oh ini adalah pengikut Kristus, karena apa? Dari tindakannya. Maka sekali lagi ya, kerjasama, dialog ini menjadi sarana bagi kita juga untuk memberi kesaksian tentang cara hidup kita. Nah, apa sih usaha-usaha yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan kebersamaan yang indah ya ketika kita berada dalam lingkungan atau teman-teman kita yang berbeda agama? Yang pertama, kita bisa saling ya mengucapkan selamat kepada teman kita ya ketika merayakan hari keagamaannya. Ya, misalkan selamat hari raya selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Nyepi, selamat hari raya Galungan ya. Itu merupakan tindakan sederhana yang kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua, mungkin saling membantu ya agar teman kita ya
ketika teman-teman kita sedang menjalankan ibadahnya, ya, misalkan menertibkan kendaraan, ya, seperti kita contohkan tadi ya di gambar tadi ya, di awal tadi ya. Nah, terus kemudian menghormati teman yang sedang berpuasa, ini juga merupakan contoh lain ya. Misalkan kan ada nih teman-teman kita yang berpuasa yang muslim gitu ya, jangan kita malah iming-imingi makanan ya, ini aku ada makanan gitu, enggak. Tapi kita kalau melihat teman kita yang puasa, kita makan di tempat yang lain dong, jangan sampai terlihat oleh mereka ya, karena kita menghargai mereka. Kemudian ikut serta kerja bakti membangun tempat ibadah atau membersihkan lah ya, seperti tadi dicontohkan tadi di gambar tadi ya, entah membersihkan musola, pura, wihara atau gereja gitu ya. Nah, itu hal yang kecil yang kita bisa lakukan untuk apa? Untuk sekali lagi mewujudkan kebersamaan yang indah ya, ketika kita berhadapan dengan mereka atau teman-teman kita yang berbeda agama. Jadi memang persahabatan harus kita jalin dengan tulus. Ya, karena memang persahabatan yang tulus itu tidak memandang ya berbagai perbedaan termasuk perbedaan agama. Jadi perbedaan yang demikian akan mewujudkan ya, persahabatan yang demikian akan mewujudkan kebersamaan yang menggembirakan bagi siapa saja yang bersahabat, ya kan? Kalau kita teman-teman, anak-anakku pasti juga bisa merasakan sendiri ya, ketika kita bersahabat dengan siapa saja itu ya akan membawa kegembiraan tentunya ya. Nah, kemudian kita sekali lagi seperti saya singgung di awal, kita akan belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita bacakan ya ceritanya ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Itulah yang kisah ya mengenai Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum. Ya, jadi Yesus tidak melihat siapa dia. Ya, walaupun dia seorang perwira ya, seorang kaki tangan penjajah gitu ya, tapi Yesus tetap ya, karena dia datang untuk meminta bantuan, maka Yesus akan memberi bantuan itu. Ya, bahkan imannya dipuji oleh Tuhan Yesus karena imannya begitu dalam. Maka apa yang Yesus ketika menyembuhkan hamba seorang perwira itu tidak perlu datang ya, tetapi cukup karena iman ya seorang perwira itu, maka Yesus mengatakan, "Pergilah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka hamba itu sembuh karena perwira itu sungguh yakin akan apa yang akan terjadi, bahwa Yesus akan menyembuhkan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari teks itu? Nah, yang pertama jelas ya, Yesus tidak menolak kedatangan perwira itu. Ia datang, yang mendengarkan permintaannya, dan bahkan ya siap datang pergi ya ke rumah perwira itu. Ya, tapi Yesus nggak perlu datang ya, karena iman ya perwira itu. Yesus mengatakan, "Karena imanmu ya terjadilah apa yang kamu percaya," maka hambanya sembuh. Jadi murid-murid Yesus juga dipanggil untuk bersikap terbuka ya, mau membangun persahabatan dengan semua orang.
tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan. Dan gereja, sekali lagi saya tegaskan bahwa gereja mendorong sekali lagi putranya untuk kita semua untuk bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama lain sambil memberi kesaksian tentang iman serta prihidup Kristiani, ya, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio budaya yang terdapat pada mereka. Nah, anak-anakku, kita di ujung pembelajaran kita, ya, jadi kita sudah belajar banyak ya hari ini bahwa memang ya kesendirian itu tidak enak, tapi bersama ya dengan banyak perbedaan itu memang harus kita perjuangkan agar apa? Agar kebersamaan itu nampak indah, ya. Kita bisa mengabaikan segala perbedaan itu, ya, kita bersahabat dengan siapa saja, kita berdialog, membangun komunikasi, ya, bekerja sama, bekerja bakti, kemudian mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, ya, kemudian terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, ya, yang tanpa melihat perbedaan agama. Itu ingin menunjukkan betapa indahnya itu sebuah kebersamaan. Baik, kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan, agar memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengusahakan kebersamaan yang indah bersama sesama kami, dimanapun kami berada. Buatlah kami mampu untuk menjadi garam dan terang, untuk mewujudkan kehendak-Mu di tengah masyarakat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku, kita akan mengakhiri ya pembelajaran kita dengan evaluasi, ya, biasa dengan penilaian. Ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, sebagai murid-murid Yesus, kita dipanggil untuk apa? Ya, dipanggil untuk apa? Tadi seperti kita sudah terangkan di atas, ya. Kemudian, apa yang diajarkan gereja untuk membangun kebersamaan? Ya. Terus yang ketiga, apa usaha yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kebersamaan yang indah bersama dengan teman yang berbeda agama? Tadi juga kita sudah singgung, ya. Kalian juga bisa sebutkan hal yang lain, ya, yang memang bisa kita jadikan sebagai usaha untuk mewujudkan kebersamaan itu. Oke, silakan nanti dikumpulkan di WA atau di Google Form atau di Google Classroom, ya, kepada Bapak Ibu guru atau suster, ya, yang menjadi pendamping kalian. Oke. Nah, anak-anakku, terima kasih setelah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir, ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Kalau ada saran untuk agar pembelajaran kita lebih baik, ya, silahkan juga dituliskan di halaman komentar. Very welcome, ya. Silahkan untuk dituliskan supaya pembelajaran kita menjadi semakin hari semakin menjadi lebih baik. Oke, sampai ketemu di pembelajaran kita berikutnya. Bye bye, Tuhan berkati. God bless you.